Perkenalkan, nama saya Surya Bagus Pangestu, NIM 2018 41043. Jadi karena di tengah pandemik ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, oleh karena itu kita dikasih tugas oleh Bu Nova yang berupa soal, dan kita disuruh membuat jawabannya beserta disuruh membuat videonya. Next, langsung aja ke pembahasannya. Soal pertama yaitu jelaskan berapa masa ideal tanam serempak dan apa hubungannya terhadap laju reproduksi tikus. Serempak yaitu kata bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia artinya bersama-sama. Jadi masa ideal tanam serempak yaitu dalam satu hambaran atau luas di usia luas, atau hambaran itu atau kita sebut juga lahan. Dalam satu hambaran atau lahan diusahakan selisih waktu tanam dan panen tidak lebih dari 2 minggu. Hal tersebut untuk membatasi ketersediaan pakan padi generatif sehingga tidak terjadi perkembangan tikus yang terus menerus. Jadi untuk mencegah laju reproduksi tikus, masa tanam ideal ini sangatlah bagus karena ketersediaan pakan padi generatif terbatasi. Oleh karena itu perkembangan tikus jadi menurun. Next, apa perbedaan mendasar TBS dan LTBS pada pengendalian tikus? Jadi pada pengendalian ini sebenarnya sama-sama mengendalikan hama dengan cara menangkapnya di sawah atau di ladang. Sebenarnya TBS ini sama, tetapi cara pengendaliannya yang berbeda. TBS merupakan teknik pengendalian tikus dengan cara menangkap tikus secara menerus-menerus, yaitu dari musim awal tanam sampai panen. Lalu LTBS merupakan batangan pagar plastik setinggi 60-70 cm, sepanjang minimal 100 meter. Bubuk menangkap LTBS dipasang setiap 20 meter di selang-seling agar mampu menangkap tikus dari arah habitat dan sawah. LTBS dirancang berdasarkan pergerakan harian tikus sawah yang selalu berpola pulang pergi antara lokasi sarang dan tempat makan. Nomor 3, jelaskan tentang pestisida hasil tiruan botani. Jadi ini karena saya cari jawabnya di Google gak ada, dan setahu saya karena pestisida dan botani yaitu pestisida hasil tiruan botani yaitu pestisida buatan menggunakan bahan alami atau juga bahan nabati yang sudah tidak terpakai. Jadi dalam pembuatan pestisida ini adapun upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Tetapi pestisida tiruan atau nabati ini pada umumnya juga sama dengan pestisida lainnya, yaitu bahan yang digunakan untuk mengendalikan atau menolong atau membasmi organisme pengganggu pada lahan. Penggunaan pestisida ini jika tidak memenuhi aturan tertentu dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, serta juga dapat merusak ekosistem. Jadi dalam penggunaan pestisida kita harus berhati-hati, dan kita juga harus menaati aturan-aturan yang ada di produk tersebut. Oke, next nomor 4, diketahui lahan aktif difekanazol fungisida sesuai pemetaan tahun 2019 memiliki MPR 0,5 kg pada wortel. Sampel wortel dari lahan Pak Arif setelah dianalisis pada
memiliki kandungan deveconazole 0,05 mg atau jelaskan apakah wortel Pak Arif masih aman untuk konsumsi. Kalau menurut saya masih aman dikonsumsi karena bahan aktif deveconazole menurut pemetaan BMR pada wortel yaitu 0,2. Sedangkan wortel Pak Arif memiliki kandungan deveconazole 0,05 kg. Berarti masih di bawah MPR dan masih masih layak dikonsumsi. Next, jelaskan tentang budidaya GAP Good Agriculture Practice. Jadi GAP atau GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesehatan pekerja diperhatikan, dan usaha tani diberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Jadi GAP ini adalah yaitu perdagangan secara global yang memiliki sertifikat GAP. Di perdagangan secara global ini memiliki 4 komponen, yaitu keamanan konsumsi pangan, 2 pengolahan lingkungan dengan benar, 3 keamanan kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang, 4 jaminan kualitas produksi. Jadi dalam perdagangan global ini jaminannya itu sudah sangat bagus sekali, dan jika ada kerusakan produk akan segera diganti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau perkataan yang tidak baik, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.